Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga pembiayaan, pasar modal, fintech, dan juga OJK. Yang pertama ada lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan seperti pendanaan, penyediaan dana, dan juga barang modal terhadap suatu perusahaan. Ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, yaitu suatu badan usaha yang didirikan untuk kegiatan guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan juga usaha kartu kredit. Nah, guna usaha atau leasing adalah suatu bentuk pemberian hak penggunaan barang kepada nasabah, namun si nasabahnya itu harus menyetorkan sewa setiap bulan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada juga anjak piutang atau factoring, yaitu kegiatan pengambil alihan pengelolaan piutang dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada modal ventura, yaitu suatu perusahaan yang berfokus kepada pembiayaan atau penyertaan modal kepada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan dalam modal ventura ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan juga pembagian hasil usaha atau profit. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang fokusnya itu untuk penyediaan dana kepada proyek-proyek infrastruktur. Kegiatannya itu ada peminjaman dana langsung atau direct lending, ada peminjaman subordinasi, dan dukungan kredit. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah sebuah jasa keuangan yang dibentuk untuk memfasilitasi jual beli modal atau efek. Nah, kantor dari pasar modal ini adalah di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Di dalam pasar modal ada 2 jenis pasar. Yang pertama ada pasar perdana atau pasar langsung. Di sini pasarnya itu memperjualbelikan saham sebelum saham itu dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua ada pasar sekunder, yaitu pasar yang memperdagangkan saham setelah saham itu dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya ada 3 pelaku utama yang berperan dalam pasar modal. Yang pertama ada perusahaan emiten, yaitu perusahaan yang memiliki surat berharga atau saham tersebut. Nantinya perusahaan emiten akan memperjualbelikan atau membuka saham mereka kepada masyarakat untuk dibeli sama masyarakat. Nah, tujuan dari mereka ini memperjualbelikan sahamnya adalah untuk mendapatkan suntikan dana dari masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada investor. Nah, investor itu adalah pihak-pihak yang membeli saham tersebut. Misalnya kayak kita mau beli saham berarti kita adalah investor dari perusahaan itu. Tujuan dari investor membeli saham dari suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan dividen atau bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan. Nah, dividen ini akan dibagikan secara merata kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan porsi sahamnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada broker atau pialang. Nah, broker ini adalah pihak penghubung antara si penjual atau perusahaan emiten dan juga pembeli atau investor. Nah, ada beberapa jenis instrumen investasi yang biasa diperjualbelikan dalam pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham ini adalah surat berharga berupa surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan yang kedua ada reksadana, yaitu seperti sebuah wadah pengelolaan dana untuk beberapa investor. Yang ketiga ada surat hutang. Surat hutang ini kepemilikannya bisa dipindah tangankan, dan pemegang dari surat hutang itu memiliki hak untuk memperoleh bunga ataupun pelunasan atas hutang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fintech atau financial technology. Fintech ini merupakan hasil inovasi dan kolaborasi antara bidang jasa keuangan dengan teknologi. Tujuan diadakannya fintech ini adalah untuk mempermudah manusia dalam mengakses segala jasa keuangan. Nah, saat ini ada 4 jenis fintech yang sedang berkembang pesat. Yang pertama ada payment, yaitu fintech yang menyediakan berbagai jenis layanan pembayaran. Contoh dari fintech payment ini adalah GoPay, Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay, dan lain-lain. Yang kedua ada e-agregator, yaitu fintech yang tugasnya untuk mengumpulkan ataupun mengolah data untuk membantu konsumen memilih layanan keuangan apa yang akan mereka pilih nantinya. Contoh dari fintech e-agregator adalah Cek Aja, Cermati, dan Tunaiku.
Yang ketiga ada manajemen risiko dan investasi, yaitu fintech yang memberikan layanan konsultan keuangan. Contohnya ada Bareksa, Raja Premi, dan juga Cek Premi. Nah, yang terakhir yaitu yang paling sering kita temui adalah peer-to-peer lending atau P2P. Nah, peer-to-peer lending ini adalah layanan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower. Dan nantinya mereka akan bertemu di dalam suatu platform digital dan membuat sebuah kesepakatan terkait peminjaman dana. Contoh dari peer-to-peer lending itu ada Modalku, Amarta, Investri, dan lain-lain. Nah, biasanya masyarakat masih sulit untuk membedakan antara pinjol dengan peer-to-peer lending. Pinjol atau pinjaman online ini pastinya dia ini ilegal dan juga tidak berizin dan tidak diawasi oleh OJK. Selain itu, pinjol ini juga bunganya cukup tinggi dan juga tidak ada jaminan aset. Biasanya masyarakat memilih pinjol karena prosesnya yang lebih mudah, lebih cepat, dan juga persyaratannya yang lebih sedikit. Sedangkan kalau peer-to-peer lending itu adalah suatu lembaga atau suatu platform yang legal dan juga diizini serta diawasi oleh OJK. Di peer-to-peer lending ini untuk bunganya juga lebih rendah dan sesuai dengan kesepakatan antara lender dan juga borrower. Ada beberapa ciri-ciri dari fintech ilegal. Yang pertama, biasanya fintech ilegal itu tidak memiliki izin yang resmi dari OJK. Yang kedua, biasanya fintech ilegal memiliki bunga, denda, ataupun proses penagihan yang tidak jelas. Yang ketiga, proses penagihannya biasanya dilakukan secara tidak beretika dan kasar. Yang keempat, fintech ilegal biasanya akan memakan data-data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, fintech ilegal itu biasanya tidak memiliki layanan kontak pengaduan. Nah, belum lama ini OJK telah memblokir sekitar 3.193 pinjaman online ilegal karena telah kedapatan menggunakan data pribadi konsumen untuk menagih utang dengan cara mengintimidasi. Selanjutnya ada keunggulan dan juga kelemahan dari fintech. Untuk keunggulannya yang pertama yaitu akses layanannya mudah. Yang kedua, untuk pembayarannya itu lebih akurat dan cepat. Yang ketiga, fintech ini efisien dan dapat dijangkau oleh seluruh wilayah selama terdapat jaringan internet. Dan untuk kelemahannya, fintech ini memiliki resiko besar dalam bahaya keamanan privasi dan data dari nasabah. Selain itu, dalam fintech juga rawan mengalami penipuan. Yang terakhir ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Fungsinya itu untuk mengatur, mengawasi, dan menyelidiki segala hal yang berkaitan tentang lembaga keuangan di Indonesia. Nah, sebelum diatur oleh OJK, seluruh lembaga keuangan di Indonesia itu diatur oleh Bapepamilka atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki 3 tujuan. Yang pertama, terselenggaranya sistem keuangan yang adil, transparan, teratur, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi konsumen dan masyarakat. OJK juga memiliki tugas yaitu untuk mengawasi serta mengatur sektor perbankan, sektor pasar modal, dan juga sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Terdapat 5 masalah pokok yang sering ditangani oleh OJK. Yang pertama adalah informasi yang asimetris. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang kurang memadai. Yang keempat, penggunaan dana konsumen secara tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, OJK memiliki 5 prinsip. Yang pertama, prinsip transparansi. Yang kedua, prinsip perlakuan yang adil. Yang ketiga, prinsip kehandalan. Yang keempat, prinsip perlindungan kerahasiaan data. Dan yang terakhir, yaitu prinsip pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!